Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku sekalian, di mana saja Anda berada. Salam kenal dari saya, Bang Ali, penyuluh hukum Kementerian Hukum dan HAM. Baik, pada kesempatan perdana saya ini, di podcast saya akan menyampaikan penyuluhan hukum tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Kita tahu bahwa sampai dengan saat ini ternyata kekerasan dalam rumah tangga masih saja terjadi. Banyak contohnya yang kita lihat di media televisi yang ditayangkan, itu banyak kekerasan dalam rumah tangga, baik dilakukan suami terhadap istri atau sebaliknya. Istri melakukan kekerasan terhadap suami, suami istri melakukan kekerasan terhadap anaknya, atau sebaliknya juga ada. Anak melakukan kekerasan terhadap orang tua dengan dalam lingkup rumah tangga. Dan sampai ini pun masih saja terjadi. Padahal aturan hukumnya sudah ada, sanksinya pun sudah jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Kita tahu bahwa kekerasan dalam bentuk apapun tidak dibenarkan, apalagi dalam lingkup rumah tangga. Kemudian, apa sih pengertian dari kekerasan dalam rumah tangga? Jadi, kita tahu bahwa pengertian dari KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga. Termasuk juga ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Artinya bahwa kekerasan dalam rumah tangga ini terdiri dari kekerasan fisik. Ini kekerasan fisik ini seperti memukul, menendang, menjambak, menampar, mencubit. Bisa. Kemudian ada juga kekerasan seksual. Kekerasan seksual ini mungkin bisa juga ada juga yang suami ketika melakukan hubungan seksual itu ada kelainan seperti melakukan kekerasan dulu terhadap istrinya, atau juga memaksa hubungan seksual dalam lingkup rumah tangga, misalkan kepada asisten rumah tangganya, atau dengan anaknya, atau dengan istrinya. Nah, ini juga termasuk bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Kemudian ada kekerasan psikologis. Psikologis ini seperti mungkin suami suka membentak istri atau istri membentak suami. Ini juga termasuk kekerasan dalam bentuk psikologis. Ini kekerasan juga, seperti mungkin mendiamkan istri atau saling mendiamkan. Ini juga termasuk kekerasan dalam rumah tangga. Membentak pun sama, membentak istri, membentak suami sama, ini termasuk kekerasan. Atau juga bisa dalam bentuk mengancam. Mengancam ini juga termasuk kekerasan dalam rumah tangga. Kemudian ada penelantaran. Penelantaran ini lebih kepada mungkin suami tidak memberi nafkah kepada istri atau keluarganya, atau menelantarkan anaknya, tidak memberikan pendidikan, tidak memberikan baju yang layak. Tidak, ini juga termasuk jenis-jenis kekerasan dalam bentuk penelantaran, seperti anak tidak mendapatkan perhatian berupa pendidikan, bajunya mungkin yang mungkin tidak ada istilahnya tidak mendapatkan perhatian dari orang tuanya, sehingga anak terlantar. Nah, kemudian kekerasan fisik maupun seksual, kemudian psikologis dan penelantaran ini diatur di dalam lingkup rumah tangga, termasuk dalam lingkup rumah tangga. Maksudnya, jadi setiap perbuatan terhadap seseorang ini dalam lingkup rumah tangga. Jadi kekerasan fisik, seksual, psikologis, dan penelantaran rumah tangga. Apabila ini dilanggar, maka pelakunya bisa dikenakan undang-undang ini, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Jadi ketika ada suami melakukan kekerasan terhadap istrinya seperti yang telah disebutkan tadi, kekerasan fisik, seksual, psikologis, dan penelantaran rumah tangga, maka nanti akan kena sanksi berdasarkan undang-undang ini, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Kemudian apa sih sesungguhnya yang dimaksud dengan kekerasan? Jadi
kekerasan ini adalah perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Ini pengertian kekerasan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi perbuatan seseorang ini menyebabkan cedera atau matinya orang atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Ini pengertian kekerasan. Kemudian tadi disebutkan bahwa ada lingkup rumah tangga. Nah, memang undang-undang ini mengatur dalam lingkup rumah tangga, kekerasan dalam lingkup rumah tangga. Nah, seperti suami, istri, dan anak ini termasuk dalam lingkup rumah tangga. Kemudian ada juga orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan suami, istri, anak karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga. Jadi selain suami, istri, dan anak, ada juga orang-orang yang tinggal di situ yang masih hubungan keluarga, baik dengan suami atau istri, misalkan ipar kita yang tinggal bersama kita atau bersama suami atau sebaliknya bersama istri, tidur di satu tempat, maksudnya dalam rumah, yaitu dalam satu rumah ada yang ikut dengan mungkin kakaknya, ya kan, hubungan saudara. Terus karena hubungan perkawinan, ipar mungkin tinggal di situ bersama suami dan istri kakaknya. Kemudian karena ada persusuan. Kemudian ada juga orang-orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga. Nah, ini bisa juga asisten rumah tangga yang tinggal di situ, menetap di situ dalam lingkup rumah tangga di situ. Nah, ini termasuk yang disebut sebagai lingkup rumah tangga. Jadi suami, istri, dan anak, kemudian hubungan keluarga yang memang tinggal di situ, bisa ipar, ada ipar, kakak ipar, ya kan, orang tua, pokoknya atau hubungan saudara, adik, kakak gitu. Karena hubungan perkawinan tadi bisa karena hubungan perkawinan itu tadi kakak ipar atau adik ipar, karena persusuan. Kemudian ada asisten rumah tangga yang tinggal juga di situ, menetap di situ. Ini termasuk dalam lingkup rumah tangga. Kemudian ada disebutkan tadi bahwa salah satu jenis kekerasan dalam lingkup rumah tangga itu kekerasan fisik. Apa sih kekerasan fisik ini sebenarnya? Jadi kekerasan fisik ini perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Ini termasuk ke dalam kekerasan fisik karena seperti contohnya menampar. Nah, ini termasuk kekerasan fisik nih. Kemudian menendang, memukul, menjewer, menjambak. Ini termasuk kekerasan fisik. Jadi ketika suami melakukan kekerasan dalam bentuk fisik, menampar istri, menendang, memukul, menjewer, menjambak, karena ada persoalan atau ada yang tidak kecocokan sehingga menimbulkan kemarahan dari suami atau sebaliknya sehingga melakukan kekerasan fisik. Ketika suami atau istri atau mungkin anak atau ipar yang ada di dalam rumah tangga tersebut melakukan kekerasan fisik seperti yang disebutkan tadi, menampar, menendang, memukul, menjewer, menjambak, maka sanksinya itu berupa pidana penjara maksimal 5 tahun atau denda maksimal 15 juta rupiah. Ini diatur dalam pasal 44 ayat 1. Jadi ketika ada suami atau istri, siapapun yang berada di dalam lingkup rumah tangga tersebut melakukan kekerasan fisik terhadap orang-orang yang ada di dalam rumah tangga itu, maka nanti sanksinya atau hukumannya itu bisa pidana penjara maksimal 5 tahun atau denda maksimal 15 juta rupiah. Akan tetapi jika mungkin kekerasan fisik itu dilakukan suami kepada istri atau sebaliknya istri melakukan kekerasan tersebut kepada suami. Mungkin suami menampar istri. Artinya ketika kekerasan fisik ini tidak menyebabkan penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau kegiatan sehari-hari, seperti misalkan gini, suami ribut dengan istri, kemudian saling emosi, kemudian suami karena emosi kemudian menampar istri,
satu kali. Ini mungkin secara tidak langsung sakit ya, ditampar. Akan tetapi tamparan itu tidak menyebabkan penyakit atau tidak menyebabkan halangan istri itu melakukan pekerjaannya sehari-hari. Artinya hanya sakit sementara saja. Maka jika istri melapor atau membuat pengaduan, maka suami bisa mendapatkan hukuman pidana berupa penjara itu maksimal 4 bulan atau denda maksimal 5 juta. Jadi ketika ada seseorang yang dalam lingkup rumah tangga melakukan kekerasan fisik, akan tetapi kekerasan yang dilakukan itu tidak menyebabkan penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan orang yang dikeraskan, orang yang menjadi korban kekerasan tersebut, jadi sanksinya hanya 4 bulan maksimal itu. Penjara maksimal 4 bulan dan atau jadi penjara maksimal 4 bulan atau denda maksimal 5 juta rupiah. Kemudian jika kekerasan yang dilakukan, jika kekerasan fisik yang dilakukan itu mengakibatkan korban meninggal. Contoh suami emosi bertengkar dengan istri, kemudian saling mungkin bisa dikatakan cekcok mulut, kemudian suami emosi, istri emosi, saling serang, kemudian tanpa sengaja suami memukul mungkin bagian kepala istrinya atau menampar dan lain-lain, menendang, kemudian korban istrinya meninggal. Nah, ketika kekerasan fisik ini atau ketika kekerasan fisik yang dilakukan suami terhadap istrinya, kemudian istrinya yang menjadi korban itu mengalami sakit atau luka berat, misalkan memar sampai biru, sampai berdarah, pokoknya sampai bisa luka berat, tangan patah atau dan lain-lain, maka nanti suami itu bisa dipidana penjara maksimal 10 tahun atau denda maksimal 30 juta rupiah. Ini ancaman bagi pelaku kekerasan dalam lingkup rumah tangga yang apabila melakukan kekerasan fisik tersebut korbannya sakit atau luka berat. Ini diatur dalam pasal 44 ayat 2. Jadi seperti itu ketika kekerasan fisik dilakukan dalam lingkup rumah tangga siapapun, baik istri terhadap suami, suami terhadap istri, ipar terhadap kakaknya, pokoknya atau intinya dilakukan orang dalam lingkup rumah tangga tersebut. Nah, maka ketika korban mengalami sakit atau luka berat, sanksinya itu penjara maksimal 10 tahun atau denda maksimal 30 juta rupiah. Kemudian gimana kalau misalkan korban meninggal? Nah, ketika kekerasan fisik tersebut korbannya meninggal, maka pidana penjaranya itu maksimal 15 tahun atau denda maksimal 45 juta rupiah. Ini ketika korbannya meninggal atau mati. Maka pelakunya akan mendapatkan sanksi berupa pidana penjara maksimal 15 tahun atau denda maksimal 45 juta rupiah. Inilah sanksi bagi pelaku yang melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga. Siapapun dia yang tinggal dalam satu rumah melakukan kekerasan fisik, maka tadi ya, jadi sanksinya sudah saya sebutkan seperti yang tadi saya sebutkan. Kemudian ada kekerasan psikis. Nah, apa sih ini yang dimaksud dengan kekerasan psikis? Kekerasan psikis ini adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Jadi intinya kekerasan fisik ini perbuatannya mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya. Apa contohnya? Membentak. Ini membentak, mengancam. Mungkin ada tekanan, kata-kata yang disampaikan, kemudian bisa juga karena kebohongan, bisa juga menghina, dalam bentuk menghina juga sama. Ini termasuk kekerasan psikis. Kemudian caci maki juga sama. Ini caci maki juga termasuk dalam kekerasan psikis. Jadi contohnya begini,
ketika ada pertengkaran mungkin istri dengan suami atau sebaliknya, kadang-kadang suka diawali dengan kata-kata terlebih dahulu seperti mencaci maki, menghina, membentak. Ya, ini juga kadang-kadang awal dari terjadinya kekerasan fisik. Biasanya diawali dengan kekerasan psikis dulu, yaitu tadi cecok omong, ya kan, antara suami tidak sependapat, kemudian marah-marah, membentak, mengamuk, mengancam, ya kan, mungkin juga bisa menghina, akhirnya mencaci maki. Nah, ini termasuk kekerasan psikis. Kemudian sanksinya gimana? Sanksinya itu sanksinya itu bagi pelaku yang intinya gini, kekerasan dalam rumah tangga ini itu lebih kepada delik aduan. Jadi ketika istri menjadi korban, maka istrilah yang mengadu ke pihak berwajib bahwa telah menjadi korban kekerasan. Untuk sanksi bagi pelaku kekerasan psikis ini itu sanksinya itu berupa pidana penjara maksimal 3 tahun atau denda maksimal 9 juta. Ini diatur dalam pasal 45 ayat 1. Kemudian jika dilakukan oleh kemudian jika kekerasan psikis ini dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau macam pencaharian kegiatan sehari-hari, maka pidananya itu berupa pidana penjara maksimal 4 bulan atau denda maksimal 3 juta rupiah. Jadi ini sama nih, jadi sanksinya ya. Jadi sanksinya itu kalau kekerasannya tidak mengakibatkan tidak mengakibatkan jatuh sakit atau halangan untuk melakukan kegiatan sehari-hari, jadi sanksinya hanya pidana penjara maksimal 4 bulan atau denda maksimal 3 juta rupiah. Nah, ini termasuk dalam delik aduan, yaitu delik aduan itu dianggap sebagai peristiwa pidana atau ada pidana jika memang ada orang yang dirugikan mengadu kepada pihak berwajib. Jadi dalam hal ini misalkan istri mendapatkan kekerasan dari suami, maka istrilah yang membuat pengaduan ke pihak berwajib bahwa dirinya telah menjadi korban kekerasan. Ini termasuk namanya delik aduan. Kemudian ada kekerasan seksual. Nah, ini kekerasan seksual seperti perkosaan, perbuatan cabul semacam pelecehan atau persetubuhan. Ini sama di persetubuhan dan perkosaan ya. Kemudian ini meliputi apa aja sih yang termasuk kekerasan seksual ini? Jadi kekerasan seksual ini meliputi pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga. Jadi ini ada pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam rumah tangga. Contohnya begini, dalam suatu rumah ada asisten rumah tangganya wanita masih cantik. Kemudian ada mungkin yang punya rumah bisa dikatakan majikannya, mungkin suka sama asistennya. Kemudian melakukan pemaksaan hubungan seksual, memaksa asisten rumah tangganya untuk melayani dia. Kemudian diperkosa atau dilakukan persetubuhan, cabul, pelecehan. Nah, ini pemaksaan hubungan seksual, itu termasuk kekerasan seksual yang dilakukan dalam lingkup rumah tangga. Ini juga bisa juga berat bukan hanya kepada asisten rumah tangganya saja, tapi juga bisa dilakukan terhadap istrinya. Makanya ketika suami melakukan hubungan seksual dengan cara kekerasan sehingga istrinya tidak berkenan, keberatan atau merasa tersiksa dari perbuatan suaminya, jadi istri bisa melaporkan kepada pihak berwajib adalah terjadi korban kekerasan seksual terhadap dari suaminya. Karena itu makanya ketika suami melakukan hubungan seksual dengan cara kekerasan, dengan cara yang tidak wajar, maka istri berhak melaporkan atau membuat pengaduan kepada pihak berwajib. Jadi bukan hanya kepada asisten rumah tangga, tapi terhadap siapapun yang dalam lingkup rumah tangga tersebut. Bisa juga anak melakukan pemaksaan hubungan seksual terhadap ibunya, karena tanpa kita
ini memang benar ada terjadi gitu. Ada anak memperkosa ibunya atau ada orang tua memperkosa anaknya. Ini ada terjadi. Maka undang-undang inilah melindungi orang-orang yang masuk dalam lingkup rumah tangga. Baik itu dilakukan oleh suami terhadap istri maupun istri sebaliknya anak. Artinya semua yang ada di dalam rumah tangga tersebut. Kemudian apalagi yang termasuk kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga? Itu pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu. Jadi pemaksaan hubungan seksual ini adalah untuk tujuan komersial. Contoh gini, yang seperti misalkan istri ya kan mohon maaf dipaksa untuk melakukan hubungan seksual dengan orang lain, kemudian orang lain itu membayar kepada suaminya. Ini namanya pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya itu dengan orang lain untuk tujuan komersial, untuk jadi keuntungan, untuk mendapatkan uang. Ini jelas masuk dalam kekerasan seksual. Misalkan ya tadi saya sebutkan, istri dipaksa melakukan hubungan seksual dengan orang lain, kemudian suami menerima bayarannya. Ini juga sama. Kemudian pemaksaan hubungan seksual mungkin kepada asisten rumah tangganya, kemudian diserahkan ke orang lain dan orang lain membayar kepada dia. Ini sama, artinya begitu. Jadi tujuannya adalah untuk komersial gitu. Kemudian gimana ancamannya sih? Ya ancamannya kalau misalkan ancamannya bagi pelaku kekerasan seksual itu dalam lingkup rumah tangga itu pidana penjara minimal 4 tahun atau minimal 4 tahun, maksimal 5 tahun. Atau denda minimal 12 juta dan denda maksimal itu 300 juta. Ini bagi pelaku kekerasan seksual. Jadi ancaman pidananya itu minimal 4 tahun dan maksimal 5 tahun. Itu ancaman pidana penjaranya. Adapun dendanya itu minimal 12 juta dan maksimal 300 juta. Dan kemudian jika dari kekerasan seksual ini korban lukanya ini tidak bisa sembuh, kemudian ada gangguan daya pikir atau gangguan kejiwaan karena mungkin akibat kekerasan seksual itu, kemudian bisa juga yang mengakibatkan gugur atau matinya janin dalam kandungan, mungkin bisa saja kemudian dia lagi hamil dipaksa untuk melakukan hubungan seksual sehingga kandungannya gugur, bisa saja terjadi kan. Kemudian alat reproduksi tidak berfungsi. Nah, ini karena mungkin dilakukan dengan cara kasar, dengan pemaksaan berulang kali sehingga merusak reproduksi perempuan. Nah, ini ketika kekerasan seksual ini mengakibatkan luka, korban mengakibatkan luka yang tidak bisa sembuh, kemudian kejiwaannya terganggu, mungkin bisa juga karena gugur atau mati janin atau rusaknya alat reproduksi wanita, maka nanti pelakunya akan dipidana. Ancamannya itu pidana penjara minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun itu pidananya. Kemudian denda atau denda minimal 25 juta dan maksimal 500 juta. Jadi bagi pelaku kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga itu pidananya itu pidana penjara minimal 4 tahun, maksimal 15 tahun atau denda minimal 12 juta dan maksimal 300 juta. Akan tetapi jika perbuatannya atau kekerasan seksual tersebut mengakibatkan luka yang tidak bisa sembuh, gangguan daya pikir atau kejiwaan atau mengakibatkan gugur atau mati janin seseorang, kemudian rusaknya alat reproduksi yang tidak berfungsi, maka pelakunya nanti ancaman pidananya itu minimal 5 tahun, maksimal 20 tahun atau denda minimal 25 juta dan dendanya maksimal 500 juta. Ini bagi pelaku kekerasan seksual. Kemudian terakhir, ini jenis kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga itu penelantaran keluarga. Ini penelantaran keluarga juga termasuk dalam bentuk kekerasan dalam lingkup rumah tangga. Apa sih contohnya? Ya contohnya tidak memberi penghidupan. Penghidupan itu apa sih? Ya nafkah lahir dan batin, perawatan, pemeliharaan. Ini termasuk penelantaran keluarga. Jadi menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya atau berupa penghidupan, perawatan, pemeliharaan. Nah ini ketika misalkan suami tidak memberi penghidupan berupa nafkah,
baik lahir maupun batin, mungkin perawatan kalau dia sakit mungkin dicuekin, didiemin aja, nggak diberikan perawatan, nggak diobatin. Kemudian pemeliharaan itu ya tidak diberikan istilahnya apa baju yang lebih baik segala macam, maka nanti pelaku penelantaran tersebut dalam hal ini jika dilakukan oleh suami, maka nanti ancaman pidananya itu pidana penjara maksimal 3 tahun atau denda maksimal 15 juta rupiah. Ini penelantaran, jadi sanksi penelantaran. Jadi penelantaran itu seperti tidak memberikan nafkah lahir dan batin. Salah satunya ya, kemudian tidak memberikan perawatan. Mungkin suaminya atau istrinya sakit keras, tapi dicuekin, tidak dirawat, tidak dibawa ke dokter. Istrinya, anaknya mungkin tidak diberikan pemeliharaan yang baik seperti mendapatkan pendidikan atau tidak disekolahkan oleh orang tuanya, maka ini termasuk penelantaran keluarga. Nah, ini ketika kemudian bisa juga penelantaran ini bisa mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di luar kendali orang tersebut. Nah, ini salah satu penelantaran juga ini jika ada keluarga ada seseorang misalkan anak yang ingin bekerja ya, akan tetapi dilarang oleh orang tuanya. Nah, ya kan? Ini juga bisa masuk dalam penelantaran karena anak karena melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah, ini juga tidak boleh dilakukan kecuali atas kesepakatan, atas sama-sama ridho, mungkin itu tidak mengapa. Tapi kalau memaksa orang yang ingin bekerja yang layak itu kemudian dilarang, ya kan? Dilarang, maka ini pidananya itu maksimal pidana penjara maksimal 3 tahun atau denda maksimal 15 juta rupiah. Ini termasuk penelantaran keluarga, yaitu menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya seperti tidak memberikan penghidupan, nafkah lahir dan batin, tidak memberikan perawatan, kemudian tidak melakukan pemeliharaan terhadap anak dan istrinya, ini termasuk dalam penelantaran keluarga. Kemudian gimana? Misalnya gini, ada istri yang ini kebanyakan kan memang kekerasan dalam rumah tangga ini kan korbannya perempuan ya. Jadi perempuan ini yang mungkin bisa dikatakan yang lebih banyak mendapatkan kekerasan dalam rumah tangga atau juga anak itu yang lebih banyak mendapatkan kekerasan karena memang undang-undang ini melindungi perempuan pada dasarnya yang lebih utama, walaupun memang juga melindungi orang-orang yang ada dalam lingkup rumah tangga tersebut, tapi terutama adalah melindungi kaum perempuan karena kaum perempuan ini yang lebih banyak mendapatkan menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Kemudian gimana kalau misalkan misalkan istri yang tidak mau melapor karena tidak mau melapor, ini gimana nih kalau tidak mau melapor? Mungkin karena takut, karena masih sayang suami, atau mungkin juga bingung melapornya kemana. Jadi kalau misalkan istri atau orang-orang yang tinggal di dalam rumah tangga tersebut mengalami kekerasan, maka ya kalau memang itu membahayakan dirinya, sebaiknya segera lapor kepada pihak berwajib bahwa telah menjadi korban kekerasan. Karena kalau tidak dilaporkan, ini akan berbahaya bagi jiwanya, bagi fisiknya juga untuk kedepannya. Tapi memang ada jalur musyawarah ketika mungkin ada cekcok, ya biasalah antara keluarga kan pasti ada permasalahan, nggak mungkin lah untuk keluarga itu nggak pernah ada masalah, pasti setiap keluarga pasti ada masalah. Namun bagaimana penyelesaiannya ini yang mungkin berbeda-beda dalam menyikapinya. Nah, ketika dia takut melapor dengan alasan mungkin karena masih sayang suami atau bingung cara melapornya gimana, kalau dilaporkan gimana nanti suaminya dipenjara gitu kan, bingung jadinya. Maka ya kalau takut melapor ya mungkin bisa mewalikan kepada saudaranya atau kepada orang lain untuk melaporkannya kalau takut melapor gitu. Tapi kalau takut melapor mungkin bisa mewakilkan kepada orang lain untuk melaporkannya, apalagi kalau sampai jiwanya terancam.
Akan tetapi jika hanya ditampar sekali ya, misalkan gitu ya, ditampar sekali ya, mungkin bisa juga memaafkan. Kalau memang cuma saat emosi sementara, bisa dimaafkan dan diselesaikan secara kekeluargaan. Kemudian apa yang dilakukan masyarakat ketika mengetahui terjadinya KDRT? Nah, ini penting nih. Jadi undang-undang ini memberi juga perlindungan, memberi hak juga kepada misalkan masyarakat yang ada di sekitar. Misalkan gini contohnya, kita lihat tetangga ada yang ribut-ribut sampai mungkin melakukan kekerasan fisik, maka kita sebagai tetangganya harus ikut campur, harus ikut membela korban. Dalam artian begini, apa sih yang dilakukan ketika kita melihat tetangga kita yang menjadi korban kekerasan? Jika kita melihat secara langsung, maka yang kita lakukan pertama mencegah berlangsungnya tindak pidana. Mungkin ketika kita melihat seorang wanita atau istri dari tetangga kita lagi ditampar, lagi ditendang, ya kita harus mencegah, harus ikut mencegah. Mungkin dulu orang beranggapan bahwa ketika ada terjadi seperti itu, orang takut karena bukan dalam lingkup rumah tangga dia, bukan urusan gua, bukan bukan gua nggak mau ikut campur gitu, bukan rumah tangga gua. Yang tidak bisa lagi. Sekarang kita mempunyai peran untuk peduli terhadap orang lain. Jadi yang kita lakukan adalah mencegah berlangsungnya tindak pidana. Jangan sampai nanti bertambah parah, jangan sampai nanti istri tetangga kita itu tambah parah perlakuannya dari suaminya yang melakukan kekerasan terhadapnya. Kemudian bisa juga, ya itu juga, selain itu memberikan perlindungan juga kepada korban kan. Jadi kita memberikan perlindungan, kita cegah, kita jaga jangan sampai kekerasan yang dilakukan itu terus berlanjut. Kemudian ya ketika memang sudah itu ya pertolongan juga, sama kan kita juga secara langsung tidak memberikan pertolongan juga kepada tetangga kita yang sedang mungkin mengalami atau menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Dan selain itu juga kita bisa melakukan proses pengajuan permohonan perlindungan kepada korban jika memang kita tahu bahwa itu tetangga kita yang mengalami kekerasan terancam jiwanya. Jadi kita bisa minta proses perlindungan. Nah ini kan apa sih nih, mungkin ada upaya kali ya, harus ada upaya agar tidak terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Ini apa sih upayanya? Ya paling enggak minimal lah, kita ini kan berumah tangga ini pasti setiap orang yang berumah tangga pasti ada masalah. Nggak mungkin nggak ada masalah, pasti ada masalah. Apa sih masalah yang pertama itu ya? Kalau orang bilang mungkin apa ya, faktor itu ya banyak yang menyebabkan eh, keributan dalam rumah tangga atau kekerasan rumah tangga. Itu banyak, bukan hanya faktor ekonomi saja. Karena banyak juga yang orang ekonominya melemah sedikit lah, ekonominya mungkin bisa dikatakan lemah, tapi dia kehidupannya damai-damai aja dengan suaminya, dengan anaknya. Mungkin ada rasa syukur di situ kali ya. Iya, kita lihat sendiri lah di kehidupan kita. Kita bisa melihat mungkin tetangga kita yang mungkin biasa-biasa aja di rumah tangganya. Ada juga yang ekonominya, oh mungkin rumahnya gede, mobilnya banyak, tapi masalahnya banyak juga. Anaknya narkoba, orang tuanya korupsi, istrinya selingkuh. Kita kan nggak tahu. Tapi ada juga yang ekonominya mungkin kurang, tapi hidupnya damai. Dengan suaminya damai, dengan istrinya damai, dengan anaknya damai. Artinya bahwa faktor ekonomi ini juga tidak bisa dikatakan mungkin, ya bisa juga menjadi sebab dalam artian bukan satu-satunya yang menjadi penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Seperti yang tadi saya sebutkan, orang kaya mobilnya banyak tapi juga masalahnya banyak. Orang miskin, mohon maaf ya, orang bisa dikatakan hidupnya kekurangan gitulah ya, tapi dia hidupnya damai-damai aja. Artinya saya ulang lagi, tidak tidak bukan ukuran bahwa faktor ekonomi juga menjadi salah satu penyebab kekerasan dalam rumah tangga. Jadi apa sih yang upaya-upaya yang perlu kita lakukan dalam berkehidupan rumah tangga agar tidak terjadi akan tidak terjadi kekerasan rumah tangga? Upaya yang
yang perlu kita lakukan menurut saya agar tidak terjadi kekerasan dalam rumah tangga, ini pertama nih, suami nih yang menjadi imam dalam rumah tangga nih, perlu meningkatkan iman dan takwa untuk keluarga. Jadi dari mana dulu nih? Dari suami pastinya kan, karena suami itu dalam rumah tangga pemimpin, imam bagi keluarganya. Maka meningkatkan iman dan takwa ini dimulai dari suaminya. Nanti suaminya tinggal mengajarkan atau mengajak kepada keluarganya, anak-anaknya, istrinya untuk terus meningkatkan iman dan takwa. Ini paling utama ini. Karena iman inilah yang mungkin menjaga kita. Iman ini adalah percaya, membenarkan dengan hati, diucapkan dengan lisan, diamalkan dengan tindakan atau perbuatan. Ini iman ini. Jadi semuanya kembali ke iman kita. Jadi takwa kita artinya apa? Yaitu kita jalankan perintahnya, kita jauhi larangannya. Kita jalankan perintah Allah Subhanahu wa taala seperti sholat, zakat yang sudah ditentukan dalam Al-Qur'an maupun hadis, kita jalankan. Apa yang menjadi hak istri, apa yang menjadi hak suami kita berikan, sama-sama kita bertanggung jawab. Dan ingat, takwa inilah yang pasti bisa menjaga kehidupan rumah tangga kita dari perilaku-perilaku kekerasan. Itu salah satunya agar kita bisa agar tidak terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Kemudian apalagi yang bisa mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga? Menurut saya yang kedua itu bersyukur. Nah, ini penting nih, bersyukur nih. Kenapa? Ya karena kita ini bersyukur. Bersyukur itu penting. Kenapa? Ketika kita mensyukuri apa yang kita miliki, maka hidup pun kita akan tenang gitu loh. Tenang. Tapi ketika tidak bersyukur, maka kita akan selalu kurang. Istri dikasih uang belanja 50.000, bersyukur, 20.000 bersyukur. Tinggal bagaimana mengaturnya dalam kehidupan rumah tangga. Dan suami juga harusnya juga sama-sama bersyukur. Bersyukur mempunyai istri yang menerima apa adanya, sehingga berpikir bahwa dia harus lebih dari itu memberikan kepada istrinya sebagai bentuk rasa syukur istrinya. Maka suami lain kali memberikan yang lebih untuk istrinya kan. Jangan selalu misalkan uang belanja 20.000 udah cuek aja, kasihan juga kan istrinya, masa dikasih 20.000 dapat apa sih gitu kalau sekarang. Jadi suami juga berpikir, oh iya ini kurang kayak ini kalau segini, kasih 50.000 atau 100.000. Tentu dengan ya tadi bersyukur, intinya sama-sama bersyukur. Karena kalau kita tidak bersyukur, yaitu pasti kemana-mana susah gitu. Jadi bersyukurlah atas yang sedikit, niscaya Allah tambahkan nikmat yang banyak. Ini lain syakartum ya. Kalau bahasa Arabnya lain syakartum la azidanakum wa lain kafartum inna azabi lasyadid. Ya kan? Kalau kita bersyukur, mungkin nikmat kita ditambah, rezeki kita ditambah. Tapi kalau kita kufur, tidak bersyukur, Allah pasti akan marah. Nah ini makanya bersyukur nih paling penting gitu. Bersyukur punya suami mungkin yang taat ibadah, bersyukur punya istri yang juga taat ibadah. Tapi ingat bahwa itu dimulai dari seorang suami. Kemudian apalagi yang mungkin upaya-upaya yang perlu kita lakukan agar kita tidak menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga atau sebagai pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Jadi upaya apa sih? Nah, upaya yang ketiga itu agar kita tidak melakukan kekerasan dalam rumah tangga itu bangun komunikasi yang baik dengan istri, dengan anak, ya kan? Anak dengan suami, semua bangun komunikasi, ajak ngobrol, berbicara di rumah, bercanda atau ya pokoknya intinya bangun komunikasi gitu. Komunikasi ini bukan komunikasi yang mungkin terlalu serius juga, bukan. Artinya ya seperti misalkan gini, kita walaupun di dalam rumah tangga mungkin kita bisa juga suami ada humor-humornya lah kepada istri atau kepada anak, nggak selalu keras gitu kan. Mendidik anak tidak harus keras, jadi anak bukan malah sayang sama orang tuanya, malah jadi takut karena orang tuanya galak atau keras. Maka bangun komunikasi yang baik. Yang baik itu bisa mungkin berbicara dengan cara yang lemah lembut. Nah ini kan, kemudian perkataan yang benar, tidak suka bohong kepada anaknya atau kepada istrinya. Ini kan juga komunikasi yang baik.
Karena kalau suami suka bohong kepada istrinya, nanti kalau ketahuan istrinya nggak percaya lagi, berarti kan komunikasinya nggak baik. Tapi kalau suami tidak pernah bohong, arti berkata yang benar, istri pun akan percaya gitu. Tapi kalau suami bohong terus, apalagi selingkuh, udah dah, pasti istri udah nggak tenang, istri udah nggak percaya. Kemudian eh, bohong ini, ucapan yang tidak baik ini seperti sering bohong ini kan akan berdampak atau berbekas kepada istrinya. Itu tadi, istri menjadi nggak percaya gitu. Makanya bangun komunikasi yang baik. Kemudian juga kata-kata atau perkataan kita juga harus baik, tidak boleh yang buruk-buruk, mungkin mengatakan yang kebun binatang segala macam. Artinya, intinya komunikasi yang baik, ucapan kita yang baik, perkataan kita yang baik, terus tata krama kita yang baik, kemudian bahasa kita enak didengar karena bicaranya lembut, lemah lembut, ramah, kemudian kata-katanya juga ucapannya ucapan yang pantas, ya kan, mudah dimengerti, mudah dipahami dan menyenangkan untuk suami atau istrinya atau anaknya. Jadi bahasa itu menyenangkan. Ini juga salah satu upaya agar tidak terjadi kekerasan dalam rumah tangga, itu membangun komunikasi yang baik. Bicaranya harus baik, harus benar, harus dapat dipercaya, lemah lembut, mudah dipahami dan menyenangkan. Pasti insya Allah kalau ini komunikasinya baik, insya Allah semua akan baik. Kemudian upaya apa lagi nih yang bisa atau yang menjadi agar agar tidak terjadi kekerasan dalam rumah tangga, nih upayanya apalagi nih? Yang keempat mungkin ya. Keempat kali ya. Perbaiki ekonomi keluarga. Ya kan? Perbaikinya gimana ya? Kalau misalkan gajinya memang sebulan 1 juta, gimana? Ya mungkin bisa cari tambahan dengan pekerjaan lain. Atau mungkin kembali bersyukur. Tapi tentu manajemen keuangannya harus mantap. Karena kalau tambahannya nggak ada, manajemen keuangannya salah, wah udah amburadul, pasti ribut terus. Karena apa? Ya itu tadi, ekonomi. Walaupun seperti saya sampaikan bahwa faktor ekonomi bukan satu-satunya penyebab kekerasan dalam rumah tangga. Kalau memang kondisinya mungkin gajinya memang sudah seperti itu, dalam arti misalkan sebulan cuma 2 juta, artinya berarti manajemen keuangannya yang harus baik. Misalkan dengan cara terbuka, oh ya gajinya cuma 2 juta nih, ya kan? Betul-betul 2 juta, tapi kan ada juga yang suami juga bohong, gajinya 4 juta bilangnya 2 juta, nah istrinya nggak tahu itu. Sedangkan eh, istrinya lebih banyak di rumah mengurus anak, belanja segala macam, dikasih 2 juta, ya kan, padahal gajinya 4 juta. Jadi di sini ketahuan berarti suami tidak terbuka kepada istri. Jadi perbaiki ekonomi itu salah satunya terbuka gitu. Terbuka, berapa sih gaji suami? Nah, kan banyak juga kan suami yang bohong gajinya gede tapi bilangnya kecil, kasihan tuh istrinya tuh ketipu terus. Kemudian apalagi sedekah. Sedekah ini penting nih, walaupun kita sedikit tapi kalau kita ikhlas insya Allah menjadi menjadi pembuka pintu rezeki buat kita insya Allah. Jadi tidak harus banyak, sedekah kan bukan zakat, beda. Kalau zakat mungkin sudah ditentukan besarannya, ya kan, sudah ditentukan besarannya, waktunya itu sudah ditentukan. Tapi sedekah kapan aja boleh, berapapun boleh, senyum aja sedekah. Ini sedekah untuk perbaiki ekonomi keluarga. Kemudian prioritaskan pengeluaran yang penting. Nah ini saya bilang tadi, gaji sebulan 2 juta, ya prioritaskan pengeluaran yang penting. Jadi jangan gaji 2 juta langsung berangkat ke mall belanja yang baju ditumpuk-tumpuk, habis, ya udah selesai. Makanya prioritaskan pengeluaran yang penting dulu gitu. Makanya ketika gaji memang cuma ya bisa dikatakan 2 juta, ya manajemen keuangannya harus betul-betul mencari yang penting gitu. Karena kan keinginan tuh banyak, keinginan tuh nggak ada batasnya gitu kan, tapi kebutuhan, ya kan. Jadi kita bisa gini, intinya ketika kita menerima uang itu, kita harus mempertimbangkan antara kebutuhan dengan keinginan. Nah itu apa bedanya ya, kebutuhan sama keinginan? Itu tadi, kalau kebutuhan kan ya kita prioritaskan dulu pengeluaran yang penting untuk kebutuhan. Makan pasti harus, itu penting itu, ya kan. Kalau nggak makan gimana? Karena makan untuk hidup gitu kan, maka makan tuh penting. Kemudian
mungkin yang istilahnya memang udah menjadi kebutuhan, salah satunya yang seperti saya bilang makan atau untuk sehari-hari itu penting kan. Tapi keinginan itu nggak ada batasnya gitu. Tapi kalau kebutuhan, ya apa sih yang kita butuhkan saat itu gitu kan. Misalkan yang utama ya kita alokasikan dulu, misalkan untuk membayar sekolah, untuk biaya listrik, mungkin untuk biaya internet kalau kita pasang internet, karena kan sekarang ini udah zamannya internet, udah bukan barang mewah, udah menjadi kebutuhan. Itu udah menjadi kebutuhan, maka kita harus lihat dulu mana kebutuhan dan mana keinginan. Kalau keinginan yang kita turuti, maka selesailah sudah. Tapi kalau kebutuhan yang kita turuti, insya Allah aman. Karena kita pasti akan prioritaskan pengeluaran yang penting terdahulu. Kemudian lunasi hutang. Nah, jika punya hutang nih, lunasin hutangnya dulu nih, karena hutang nih, waduh, hutang nih bisa bikin orang susah gitu kan. Walaupun hutang itu sesungguhnya boleh, saya juga punya hutang, tapi hutang ini harus kita lihat berapa sih gaji kita, kemudian berapa kita harus hutang. Ya paling enggak 25% ya dari gaji kita ya. Jadi jangan banyak-banyak hutang biar kita bisa nutupin lagi, karena kalau hutangnya gajinya 2 juta, hutangnya 2 juta selesai juga. Tapi kalau gaji 2 juta, hutangnya mungkin 500.000 atau 300.000, jadi sebulannya kita bisa cicil atau kita bisa bayar. Jadi kalau punya hutang, lunasin hutang. Kalau mau hutang, jangan lebih dari 30% ya dari gaji kita. Itu caranya. Kemudian, oh ya, ini menurut saya ya, mungkin setiap orang punya pendapat sendiri. Ini pendapat saya seperti itu. Kemudian yang kelima, ubah kebiasaan buruk. Nah, kebiasaan buruk apa itu? Ya itu tadi. Gaji 2 juta, langsung ke mall. Habis, padahal cuma beli baju, cuma makan. Baju padahal udah banyak. Padahal kalau baju itu kan bisa, tidak harus saat itu, karena bisa kita yang ada aja bisa dikata pakai cuci gitu kan. Beli yang baru, habis gaji 2 juta, selesai sudah. Makanya ubah kebiasaan buruk kita. Salah satu tadi misalkan boros. Nah, itu salah satu boros. Jadi ya tadi mendahulukan keinginan daripada kebutuhan. Jadi ketika mendahulukan keinginan, misalkan jalan-jalan segala macam, padahal 2 juta untuk jalan-jalan ya selesai habis gitu kan. Kemudian apalagi menabung, ini penting, menabung walaupun sedikit. Dari 2 juta kita sisihkan 100.000 sebulan. Ini intinya ada setiap bulan yang kita tabung. Ini penting karena menabung ini memang udah dari dulu orang tua kita pasti mengajarkan itu, menabung gitu. Jadi ini yang mungkin pendapat yang menurut saya ya, tips-tipsnya agar tidak terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Kemudian yang terakhir nih mungkin ya, jalankan peran dan tanggung jawab masing-masing. Suami istri mempunyai tanggung jawab masing-masing. Jadi jalankan itu. Jalan tugas dan fungsinya masing-masing. Insya Allah aman ya. Saling membantu ya. Saling membantu, istri membantu suami, suami membantu istri. Artinya sama-sama mempunyai kewajiban, sama-sama mempunyai hak. Ketika hak dan kewajibannya sama-sama dilaksanakan, insya Allah aman, 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 aman. Itu. Kemudian yang terakhir, masih ada lagi nih. Jaga kerukunan dalam rumah tangga maupun terhadap masyarakat. Ini pasti nih. Ini kita harus jaga kerukunan. Jadi adapun intinya begini deh. Intinya jaga kerukunan itu begini. Ketika ada masalah dengan suami atau dengan istri, maka untuk menjaga kerukunan, hindari perilaku kekerasan. Artinya jangan selesaikan jangan selesaikan masalah dengan kekerasan. Jadi selesaikan masalah tanpa masalah. Pakai prinsip pegadaian. Selesaikan masalah tanpa masalah. Baik, sahabatku sekalian, demikian sedikit penyuluhan hukum tentang kekerasan dalam rumah tangga. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.